Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Qadar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan ayat yang berikutnya, dan akan kita bahas insyaallah malam hari ini dua ayat sekaligus, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang kedua bunyinya wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian ayat yang ketiga, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang pertama, wa ma adraka ma lailatul qadar. Artinya, apakah engkau mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Wa ma adraka, tahukah engkau? Engkau di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ayat ini khusus untuk beliau? Enggak. Beliau yang dibidik, akan tetapi berlaku untuk seluruh umatnya. Kenapa kok pakai diawali dengan pertanyaan? Kenapa tidak langsung saja dijelaskan Lailatul Qadar itu apa? Kenapa kok diawali dengan pertanyaan? Para ulama kita menyebutkan bahwa adanya pertanyaan, dan ini sering terjadi. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, banyak ayat-ayat yang isinya adalah pertanyaan. Setelah dikasih pertanyaan, baru kemudian diberi jawaban. Kira-kira buat apa itu? Buat menarik, ya. Buat menarik perhatian orang-orang yang mendengarnya.
Makanya guru-guru di kelas yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa menarik perhatian muridnya. Dan ada sebagian tipe guru yang terlalu cuek. Muridnya mau tidur, mau melek, mau mainan, sing penting aku mulang. Ada nggak tipe guru seperti itu? Ada. Dan juga kadang-kadang ustadz juga seperti itu. Jadi ngisi pengajian, separohnya tidur, nyantai aja. Bukan berarti tidak orang yang seperti itu berarti cuek selalu, enggak. Akan tetapi kita ini perlu berusaha bagaimana supaya murid atau jamaah itu mendengarkan. Ya. Di antara metode yang dipakai adalah menggunakan metode tanya jawab. Misalnya guru membuka pelajarannya dengan melontarkan suatu pertanyaan. Siapa yang tahu ini namanya apa? Ya. Siapa yang tahu ini namanya apa? Misalnya bawa alat baru gitu loh. Ketika guru itu mengangkat sesuatu tersebut, maka murid ketika guru masuk, murid sudah diam apa belum? Biasanya ketika guru masuk, muridnya sudah pada diam atau belum? Belum. Kok tahu? Ngalami. Ngalami sebagai guru apa sebagai murid? Dua-duanya. Ketika ramai kan lagi pada ramai, masih ada yang mainan apa? Balang-balangan, ada yang masih dir-diran, ada yang masih ngobrol, ada yang masih megang HP. Tahu-tahu gurunya setelah salam pun biasanya masih pada ribut. Tapi begitu, siapa yang tahu ini? Semuanya pada memperhatikan. Misalnya barang aneh barang aneh. Setelah mereka memperhatikan baru disampaikan jawaban, dan ini biasanya akan lebih melekat. Akan lebih melekat di otak. Karena ketika guru menyampaikan ilmu, perhatiannya sudah terpusat. Ini salah satu manfaatnya ada tanya jawab. Manfaat yang lainnya sebagian ulama adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen. Makanya diawali dengan pertanyaan. Coba perhatikan, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini akan menjelaskan sesuatu yang besar. Al-qari'ah apa itu? Hari kiamat. Besar apa enggak? Besar. Ya. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran, itu rata-rata adalah mempertanyakan sesuatu yang besar, yang penting, yang urgen. Di antaranya ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak kamu apa itu Lailatul Qadar? Selain untuk menarik perhatian, juga ingin memberikan isyarat pesan bahwa apa yang akan dijelaskan sesuatu yang besar, sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, sesuatu yang memiliki keistimewaan. Maka kemudian setelah ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjelaskan sesudahnya apa itu Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Sebelum kita jelaskan apa maksud dari lebih utama di sini, kita akan menghitung 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lewat berapa bulan? Lewat 4 bulan. Ya. Jadi kurang lebihnya ayat ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih istimewa dibandingkan 83 tahun 4 bulan. Apa maksudnya? Lebih istimewa apanya? Ya. Apakah lamanya, durasinya, atau apanya yang lebih istimewa?
Para ulama kita memiliki beberapa pendapat, akan tapi pendapat yang di antara pendapat yang paling kuat adalah apa yang dipilih oleh Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir, dan diikuti oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumallah, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di sini keutamaan pahala amalan di malam itu. Jadi kalau dikatakan Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan, maksudnya adalah pahala dari amalan yang dilakukan di satu malam itu lebih besar dibandingkan pahala amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Ya, saya ulangi. Arti dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr adalah bahwa pahala amalan yang dilakukan di malam itu, malam apa? Lailatul Qadar, lebih besar dibandingkan pahala beramal selama 83 tahun 4 bulan. Dan ini tentunya menggambarkan kepada kita bahwa malam ini bukan sembarang malam. Karena kalau misalnya kita katakan 83 tahun lewat 4 bulan, ini bisa jadi di sebagian orang melebihi apanya? Melebihi umurnya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit kata beliau yang melebihi usia itu. Berarti kalau misalnya usia kita 60 tahun, berarti sudah plus berapa itu? 60 berarti berapa? 23 tahun. Bayangkan. Kita sudah meninggal dunia, kita masih mendapatkan pahala. Apalagi yang umurnya cuma 23 tahun. Berarti dia dapat bonus amalan berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. Dia tidak beramal, sudah meninggal, tapi dia masih punya investasi, masih punya lebihan pahala selama 60 tahun. Itu padahal cuma amalan yang dilakukan dalam satu malam. Dan ini baru satu keutamaan. Ya. Makanya kemarin kita sudah jelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada berapa penafsiran? 2. Yang pertama qadar artinya takdir, yang kedua qadar artinya kemuliaan, keistimewaan. Jadi Lailatul Qadar itu bisa berarti malam takdir atau malam keistimewaan, malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena malam itu memiliki sekian banyak keistimewaan. Salah satunya bahwa Lailatul Qadar itu pahala yang dilakukan di dalamnya, pahala yang didapatkan di dalamnya akan melebihi pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Kira-kira satu keistimewaan ini cukup nggak untuk memotivasi kita? Seharusnya cukup. Seharusnya cukup. Akan tetapi kenyataannya gimana? Nah, pada malam-malam itu ramai banget apa enggak? Nah, masjid-masjid gimana? Sepi apa? Pol apanya? Pol sepinya atau pol ramenya? Rumah-rumah, ya. Pada malam-malam itu, apakah rumah-rumah itu pada semangat dalam arti orang-orangnya pada bangun untuk sholat malam, atau justru kalah ramenya ketika ada pertandingan sepak bola? Sampai bela-belain ada nobar. Apa nobar? Nonton bareng, ya. Ada yang nonton barengnya di taman, ada yang nonton barengnya di kafe, ya. Subhanallah, ya.
Malam itu adalah malam yang memiliki begitu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah tadi. Dan masih ada keistimewaan yang lainnya. Ya. Di antaranya malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Di malam itu para malaikat pada turun. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaannya bahwa orang yang beribadah pada malam hari itu dan diterima amalannya, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar. Ustaz, saya bangun kemana Ustaz? Ngapain? Pipis. Bukan hanya itu, bangun kemudian beribadah dengan baik. Makanya di situ disebutkan kelanjutannya imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bangunnya itu bukan karena tadi, bukan sekedar untuk buang air, ya. Berarti nggak boleh buang air, boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah buang air kemudian beribadah gitu loh, bukan sekedar buang air terus tidur lagi, enggak. Ya. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, berarti ikhlas di sini. Bukan dalam rangka untuk pamer sama orang-orang. Ya, dan ini perlu kita jaga betul. Ya, perlu kita jaga betul. Ada sebagian orang malamnya sudah ikhlas, pagi harinya cerita-cerita sama orang. Jon, arif banget nyong loh. Gue liat Lailatul Qadar ya. Padahal nonton. Ya, hati-hati. Ya. Makanya di situ Nabi SAW memberikan batasan, ya, imanan wahtisaban. Bangun malam hari itu karena karena dorongan keimanan dan harapan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan inilah salah satu peluang emas untuk membersihkan diri. Dan tidak ada di sini termasuk yang ngomong suci dari dosa, enggak ada. Masing-masing dari kita berlumuran dosa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah masih berkenan untuk mengizinkan kita punya nyawa sampai malam Lailatul Qadar. Minimal. Syukur-syukur bisa lebih di dalam ketaatan. Akan tetapi ketemu saja belum cukup. Ya. Karena ada banyak orang yang ketemu dengan malam-malam itu, akan tetapi dia tidak sukses di dalam memanfaatkannya, dan itu banyak. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Jadi kalau sampai ada orang melewati malam Lailatul Qadar, menangi malam Lailatul Qadar, kok dia tidak berhasil untuk meraih keistimewaan yang ada di dalamnya, entah karena dia bablas tidur sampai pagi, atau dia melek tapi main gaplek, ya, bukan sekedar melek, atau dia melek beribadah akan tetapi dia riya dan seterusnya, rugi. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Kemudian beliau mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang
untuk mendapatkan kemuliaan yang ada di malam hari itu, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Jadi seakan-akan orang itu nggak punya kebaikan. Kenapa Ustaz? Karena sudah dikasih kesempatan yang sedemikian rupa, kok tidak dimanfaatkan? Itu kan tidak terulang. Artinya tidak setiap hari ada. Itu hanya setahun sekali. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah dikasih usia sampai ke sana. Sudah dikasih peluang untuk mendapatkannya. Akan tetapi kita malah melalaikan dan mengabaikannya. Terus bagaimana Ustaz? Kita ini pengen untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum kita berbicara tentang caranya, tentu kita harus mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kapan Lailatul Qadar. Saking banyaknya pendapat itu, sampai Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan lebih dari 40 pendapat. Berapa? 40 pendapat di antara para ulama untuk menentukan Lailatul Qadar itu kapan timingnya. Kita malam hari belajar 40 pendapat itu, ya enggak lah. Satu aja ya. Kita pilihkan pendapat yang semoga paling kuat pendapat ini. Yang paling kuat karena berlandaskan perpaduan antara dalil-dalil yang ada yang sahih. Mayoritas ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak lepas dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang berpendapat di luar Ramadan. Ya, ada yang berpendapat juga di awal Ramadan, di pertengahan. Tapi mayoritas ulama, ya, kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa dalil mereka? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Nabi SAW mengatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti mulai malam berapa? Malam 21. Ya, itu mulai 10 malam terakhir. Sampai malam berapa? Malam 30 atau malam 29? Enggak ada malam 31. Ya, di dalam bulan Hijriyah itu hanya mengenal 30 hari atau 29 hari. Makanya kalau ada orang puasa sampai 31 hari, gue keliru gue. Ya, hanya 30 atau 29. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih mengerucutkan lagi. Dari 10 malam terakhir itu, malam-malam yang apa? Beliau mengatakan malam-malam yang ganjil. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau malam ganjil bisa kita persempit lagi, ada berapa malam ganjil? Dihitung aja. Malam 21, terus malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Berapa? 5. Bisa enggak 5 malam itu hidup? Bangun bisa enggak? Ya tergantung bangunnya apa tadi Ustaz.
Ya. Terus dari 5 malam ini yang mana Ustaz? Nah, ini sebagian orang terus ngejar ya. Sudah dikasih 10, udah dikasih 10 malam terakhir itu kan sudah lumayan itu. Dari 300 sekian hari sudah disempitkan nih loh, cuma 10 malam. Masih minta lagi. Enggak Ustaz, yang lebih spesifik lagi, yang ganjil. Udah dikasih ganjil masih minta lagi. Yang ganjil yang mana nih Ustaz? Nah. Yang mana kira-kira? Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 21 dan seterusnya. Subhanallah, dalam beberapa riwayat kejadian di zaman Nabi SAW, karena Nabi kita SAW menjumpai Ramadan berapa kali gitu loh. Jadi pernah pada zaman Nabi SAW Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Itu pernah. Ya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari di bulan Ramadan, ya. Di pagi hari, ya, tanggal 21, beliau SAW mengatakan inni uritu Lailatul Qadri. Nabi SAW mengatakan semalam Lailatul Qadar. Berarti malam berapa? 21. Tapi di tahun yang lainnya pernah jatuh pula pada malam 27. Pada malam 27. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay ibnu Ka'ab. Dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak mesti pada malam ganjil tertentu. Akan tetapi berpeluang untuk pindah-pindah. Jadi mungkin saja malam 21, nanti tahun depannya malam 25 misalnya. Mungkin saja nanti tahun berikutnya pindah lagi malam 23 atau kembali lagi malam 21. Berarti kalau kayak gitu malam berapa Ustaz? Malam ganjil. Yang paling enak adalah malam ganjil. Loh Ustaz, malam ganjil ada 5. Malam yang mana Ustaz? Rahasia. Rahasia. Dari 5 malam ganjil itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan Lailatul Qadar terjadi dari 5 malam tersebut. Kira-kira kalau dirahasiakan itu ada maksudnya enggak? Tentu. Ada hikmahnya pasti. Ya, enggak mungkin kalau tidak ada hikmahnya, enggak mungkin. Ya, kalau enggak ada hikmahnya itu enggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Cuman kadang kita faham, kadang tidak. Ada sebagian orang kan mengatakan, "Wah, itu kan dirahasia-rahasiakan lah." Bukan kayak Idul Fitri. Rahasianya apa? Apa hikmahnya apa? Kenapa kok dirahasiakan? Sebagian ulama kita menjelaskan ada 2 hikmahnya. Minimal ada berapa? Ada 2. Yang pertama, supaya amal kita lebih banyak. Supaya amal kita lebih banyak. Kok bisa demikian? Kok bisa demikian? Karena mau tidak mau kita akan berusaha untuk menghidupkan seluruh malam tadi. Coba saya tanya. Kalau seandainya ada kepastian seperti Idul Fitri. Idul Fitri akan jatuh tahun ini pada tanggal 1 Syawal. Iya toh? Ya iyalah. Masa 2 Syawal yang tidak ada. Itu kan pasti. Nah, seandainya nih, andaikan nih. Malam Lailatul Qadar setiap tahun pasti jatuh pada tanggal malam 21. Sudah? Kira-kira malam 21 ramai enggak? Tapi ada tapinya. Malam 23, 25, 27, 29. Ramai enggak? Wis oli hikih. Nah, gitu kan? Kalau kayak gitu kira-kira yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi kita. Kenapa Ustaz rugi? Karena amal kita cuma 1 malam. Ketika dirahasiakan itu, mau tidak mau,
kita akan terpacu untuk menghidupkan seluruh malam-malam tadi. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka bukan hanya menghidupkan malam ganjil, sampai malam-malam yang genap pun mereka hidupkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin di antara hikmahnya adalah awal Ramadan jenengan sama awal Ramadan orang lain kadang-kadang beda. Ini malam ganjil menurut jenengan, tapi menurut yang temannya malam genap. Yang mana kalau gitu? Daripada kita habis dalam polemik, ini malam ganjil, enggak malam genap. Mendingan semua malam itu kita hidupkan. Ya. Makanya kalau bisa, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kita off-kan dari aktivitas yang membuat fisik ini capek. Ustaz, justru hari-hari itu orang lagi banyak nyari baju, Ustaz. Saya jualan baju gimana, Ustaz? Masya Allah, inilah tantangannya. Inilah ujiannya. Loh, nanti kalau saya nggak jualan, Ustaz, nanti saya nggak bisa, orang bisa badal, Ustaz. Anak-anak beli baju gimana? Ujian. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kerja, tapi jangan terlalu capek lah, jangan terlalu forsir. Sudah. Ini hikmah yang pertama. Untuk apa tadi? Memperbanyak amalan, memperbanyak pahala. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk mengetahui siapa yang serius dan siapa yang tidak. Untuk mengetahui siapa yang serius dan siapa yang tidak. Serius dalam apa, Ustaz? Dalam mencari Lailatul Qadar. Kalau ditentukan katakanlah malam 27 Lailatul Qadar, seperti yang saya tanyakan tadi, semuanya akan bangun. Sehingga seakan-akan semuanya ini serius. Tapi begitu dirahasiakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan kelihatan betul orang-orang yang betul-betul untuk betul-betul berusaha keras mencari sama orang yang tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan Lailatul Qadar kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Bukan sekedarnya lah, ya wis lah, kira-kira baik, kayane berdasarkan perhitungan primbon. Lailatul Qadar kok ngomong karo primbon sih kepriwe. Berdasarkan penghitungan primbon, Lailatul Qadar tahun ini jatuh pada tanggal malam 25. Akhirnya 25 betul-betul bangun, yang lainnya tidur. Ternyata tahun itu bukan malam 25, malam 27, primbonnya keliru. Tahun berikutnya buka primbon lagi. Ini berdasarkan perhitungan ini ketone malam Jumat Kliwon. Ini bertepatan dengan malam 21. Malam itu hidup, yang lainnya tidur. Ternyata bukan malam 21, malam 25 misalnya. Setiap tahun seperti itu, 40 tahun dia hidup pada malam yang dia prediksikan Lailatul Qadar, ternyata tidak pernah mendapatkannya, meleset terus. Ini karena tidak serius. Karena tidak serius. Kalau serius, menghidupkan semuanya semaksimal mungkin. Apa yang dilakukan pada malam hari itu? Nah, berarti kesimpulannya Lailatul Qadar itu apa? Di salah satu di antara malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terus apa yang kita lakukan? Kiatnya apa? Supaya kita bisa mendapatkan. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW berusaha, upaya beliau untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-ashra, seandainya memasuki 10 hari terakhir. Lihat, Nabi SAW pokoknya kalau sudah masuk 10 sudah. Apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. 1, mengencangkan ikat pinggang. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Berapa poin? 3. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Seorang tabi'in, saya lupa namanya, menafsirkan mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya lah menghindari hubungan suami istri. Jadi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW menjauhi hubungan biologis dengan istrinya. Apakah haram? Bukan haram. Akan tetapi Nabi SAW ingin bersungguh-sungguh, ingin serius. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, hubungan biologis itu menguras tenaga. Sehingga orang setelah berhubungan maunya tidur, capek. Dan biasanya sampai pagi, sulit untuk bangun. Makanya Nabi SAW menghindari itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malam. Seperti yang saya katakan tadi, menghidupkan bukan sekedar bangun, tapi memanfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa dilakukan? Salat, i'tikaf, ya salat, baca Quran, zikir, baca doa. Di antara doa yang sangat dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Ini termasuk yang harus atau sebaik dianjurkan untuk diperbanyak. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan siapa? Keluarganya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk berusaha masuk surga bareng-bareng. Ya, bukan sekedar bapaknya tok, ibunya tok, anaknya tok. Ya, anaknya tahajud, bapaknya nonton TV. Kalau bisa semuanya, masya Allah, semangar. Yang satunya sholat tahajud di ruang tamu mungkin, yang satunya baca Quran, ya. Baca Quran di kamarnya misalnya, yang satunya zikir, ya. Istrinya jangan lupa nyiapkan sahur. Itu ibadah, Ustaz. Ibadah. Ya, tapi jangan semalaman masak terus. Ini ibadah, Ustaz. Ya jangan gitulah, ya. Kalau bisa malah dari malam itu sudah dipersiapkan, pagi harinya tinggal apa? Tinggal manasin saja. Masya Allah itu. Ya. Ini 3 hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita SAW masalah menghidupkan malam itu, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau sama sekali tidak tidur. Berbeda dengan tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 Nabi SAW masih menggabungkan antara tidur sama bangun malam. Jadi awal tidur, nanti bangun. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, mulai ba'da isya sampai subuh, Nabi kita SAW tidak tidur. Demi untuk mencari Lailatul Qadar. Ustaz kita ini yang kerja-kerja di kantor ini piye, Ustaz? Liburnya baru tanggal berapa itu biasanya? Dua tiga, 24. Itu gimana, Ustaz? Ya tidur, tapi jangan terlalu apa? Jangan terlalu lama. Ya, kalau biasanya sampai jam 3, ya paling tidak sampai jam berapa? Jam berapa? Jangan kan biasanya jam berapa? Ya jam 12, jam 1 gitu ya. Nanti berusaha untuk bangun sampai subuh, ya. Siangnya jangan terlalu capek.
aktivitasnya, kemudian kalau bisa tidur siang. Jadi kita sudah punya modal, ya, sudah punya modal energi entah 1 jam, kemudian malam harinya kita tidur lagi gasik, ya, ba'da isya tidak ada ngobrol, ya, tarawih enggak apa-apa, ya, tidak ada ngobrol, tidak ada apalagi nonton TV. Kok sempat-sempatnya malam Lailatul Qadar nonton TV gue, ya Allah. Sinetron Ustaz, astagfirullah. Ya, sudah mati. Ya. Hidup-hidup latihan, syukur-syukur seterusnya. Hidup-hidup latihan, ya, matikan sudah. Sekarang waktunya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini caranya. Tanda-tandanya apa Ustaz? Ada beberapa hadis yang menyebutkan hal itu, di antaranya dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nyatakan Sahih Syekh Al-Albani, lailatun talqatun la haratun wala baridatun. Malam hari itu, Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas cuacanya dan tidak terlalu dingin. Jadi sejuk malam harinya. Ya, kemudian indah, tenang malam hari itu. Jadi itu malamnya. Kalau paginya Nabi SAW mengatakan tusbihus syamsu yawmaha hamra dha'ifah. Di dalam riwayat Sahih Muslim, bayda ala syu'a'alaha. Intinya pagi harinya matahari akan terbit tapi tidak menyilaukan. Sinarnya itu tidak menyilaukan. Disebutkan di sini merah, kemerah-merahan, tidak terlalu terang. Kan kadang-kadang kita jam bangun subuh atau katakanlah jam 6 itu sudah enggak, ini cahayanya itu ya terang, akan tetapi tidak menyilaukan, tidak agak redup-redup gitu. Itu diantara ciri-cirinya yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekedar untuk mengingatkan, kita sudah punya agenda apa? Kerja bakti ngecor tanggal berapa? Tanggal 10 apa? 10 Mei, ya, hari Ahad jam 7. Enggak banyak sih pekerjaannya insyaallah. Makanya jangan telat. Telat nanti di situ cuma tinggal dapat makanan nanti. Ya kebenaran Ustaz. Ya biar dapat pahalanya gitu loh. Ya mungkin enggak terlalu lama lah. Kalau biasanya kan kita ngecor sampai kapan? Sampai habis asar. Kalau ini kemungkinan semoga tidak. Asal yang datang banyak. Asal yang datang banyak. Kemudian pekan depan mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada acara keluarga di Gontor di Ponorogo. Insyaallah pekan berikutnya saya akan hadir lagi, tapi tetap pengajian insyaallah akan diisi oleh ustadz yang lainnya. Ya, seperti biasanya ketika saya berhalangan akan diisi oleh ustadz yang lainnya. Saya ulangi, pekan depan malam Kamis saya berhalangan hadir karena ada acara keluarga di Gontor Ponorogo. Pekan berikutnya insyaallah akan hadir dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf.